pagi Bapak Ibu guru hebat, kami dari CGP Angkatan 11 akan melakukan praktek coaching. Di sini saya perkenalkan diri, nama saya Ibu Ika Yunita dari SMP Negeri Sata Probo, Kabupaten Manggarai. Dan bersama dengan dua teman saya, yang pertama itu Ibu Beatrix, silakan Ibu Beatrix untuk mengenalkan diri. Terima kasih Bu Ika. Perkenalkan nama saya Beatrix Servianada, CGP Angkatan 11, Kabupaten Manggarai, dari SMPN Negeri 1 WRI. Perkenalkan nama saya Irmina Florencia. Saya adalah CGP Angkatan 11 Kabupaten Manggarai dari SDI Welong. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Ika. Oke, baik. Terima kasih Ibu Irmin dan Ibu Beatrice karena sudah memperkenalkan diri. Selanjutnya kita akan memulai praktek coachingnya kita. Dan di sini saya sebagai observernya. Kita mulai. Baik. Selamat pagi Ibu Beatrice. Apa kabarnya hari ini? Selamat pagi Ibu Ika, puji Tuhan kabar saya hari ini baik saja Ibu. Bagaimana dengan Ibu Ika sendiri? Puji Tuhan kabar saya juga baik sekali pada hari ini Ibu Beatrice. Baik Ibu, sebelum saya memulai proses coachingnya, di sini saya berperan sebagai observer yang akan melihat proses coaching nanti antara Ibu dengan coachingnya. Namun sebelum Ibu memulai percakapannya, saya akan memberitahukan tentang rubrik penilaian dalam pra-observasi. Untuk rubrik penilaian yang menjadi acuan saya adalah dalam percakapan nanti, Ibu sudah memiliki prinsip seorang coach, yaitu pemitraan proses kreatif dan memaksimalkan potensi, dan tentunya Ibu sudah memiliki proses inti dari seorang coachee, yaitu meliputi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot, dan tentunya dengan teknik rasa. Dan saya mengharapkan dalam proses percakapan nanti Ibu menerapkan alur Tirta, yaitu tujuan identifikasi rencana dan juga tanggung jawab. Itu saya gunakan sebagai bahan ajuan untuk menilai Ibu. Bagaimana Ibu Beatrix? Apakah Ibu sudah paham? Baik Ibu Ika, saya paham. Terima kasih. Baik Ibu, kalau begitu sebelum mulai proses coachingnya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Kompetensi coaching mana yang ingin dikembangkan dalam proses percakapan Ibu nanti? Konteks yang ingin saya kembangkan ada dua Ibu Ika, yaitu mendengarkan dengan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot menggunakan teknik rasa. Oke. Dari dua kompetensi ini, Ibu, kira-kira kompetensi mana yang ingin dikembangkan dalam proses coaching nanti? Baik Ibu Ika, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan secara aktif, supaya saya bisa menggali potensi dari coach saya, menemukan solusi yang tepat atas masalah-masalah yang dihadapi. Oke, Ibu Beatrice. Selanjutnya, indikator ketercapaian mana yang ingin Ibu capai dalam proses percakapan nanti? Indikator yang ingin saya capai adalah yang pertama, menerapkan alur Tirta secara runtut. Kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coach sendiri, dari masalah yang ingin dia temu. Oke, semoga dari indikator yang Ibu sampaikan terkait prosesnya meliputi Tirta, ide-ide solusi, dan dari coach bisa tergali secara maksimal dalam proses percakapan. Hanya itu yang ingin saya tanyakan. Setelah ini Ibu akan memulai percakapan dengan coachnya, dan saya berharap proses percakapannya nanti berjalan lancar sesuai dengan indikator yang ingin Ibu capai tadi. Baik Ibu Ika, terima kasih. Baik Ibu Beatrice, silakan dimulai proses coachingnya. Selamat pagi Ibu Beatrice, apa kabarnya hari ini?
Selamat pagi Bu Irmin, puji Tuhan kabar saya hari ini baik sekali Bu. Hanya sedikit pilek Ibu mungkin karena cuacanya lagi mendung. Ibu Irmin kok wajahnya kelihatan lemas sekali Bu? Iya Bu Beatrice, mungkin saya bisa bercerita dengan Ibu pagi ini tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas Bu. Silakan Ibu Irmin, kebetulan saya juga lagi istirahat Bu. Kira-kira apa yang Ibu Irmin mau ceritakan? Jadi begini Bu Beatrice, akhir-akhir ini kan saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajarkan itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu juga mungkin karena jumlah murid-murid saya juga yang mengerjakan tugas hanya 50% begitu Ibu tiap kelasnya. Jadi Oh, membuat saya agak sedikit merasa terbebani begitu Ibu dengan permasalahan ini gitu. oke, begitu ya Ibu. Jadi Ibu punya siswa di kelas kurang antusias ya Bu menerima Iya iya pembelajaran. Bu Beatrice, ya. Jadi menurut Ibu Irmin, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Ya Bu Beatrice, jadi besar harapan saya dari percakapan kita pagi ini sebentar, mungkin bisa menemukan solusi atas permasalahan yang saya alami di kelas, berkaitan dengan kurang antusiasnya murid-murid yang saya ajar di kelas Bu. Oke, Ibu Irmin. Menurut Ibu Irmin, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran Ibu selama ini? Memang kalau saya ingat kembali Ibu, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias itu, mungkin yang pertama karena pembelajarannya yang saya berikan itu sepertinya sedikit membosankan, terlalu monoton, kemudian saya juga mungkin terlalu dominan untuk berbicara sehingga ketika saya bercerita di depan murid-murid eee saya menjadi fokus utama dari murid-murid saya, Ibu. Kemudian yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada saat pembelajaran, begitu. Oh, begitu ya Ibu. Jadi murid-murid Ibu kurang antusias karena pembelajarannya sepertinya sedikit membosankan ya Bu? Iya, Bu, iya iya. Oke, kemudian Ibu terlalu dominan untuk berbicara. Iya. Kalau begitu Ibu, kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran Ibu? Mungkin menurut saya, Ibu, murid-murid, pasti menginginkan pembelajaran yang asik dan tidak monoton, begitu, dan juga yang tidak membosankan, Ibu Beatrice. Oke, jadi murid-murid Ibu mungkin menginginkan pembelajaran yang asik dan tidak monoton. Iya, Bu. Saya sependapat dengan Ibu Irmin. Lalu menurut Ibu Irmin, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan pada pembelajaran Ibu? Iya, Bu Beatrice, memang menurut saya sendiri itu mungkin pembelajarannya itu harus berpusat pada murid begitu. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian, adanya ice breaking ataupun games yang bisa membuat itu pembelajaran lebih menarik, begitu Ibu. Oke, jadi untuk membuat murid-murid asik dan tidak bosan pada pembelajaran, jadi Ibu Irmin ingin menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid ya Ibu. Iya iya. Kemudian menyiapkan ice breaking atau game supaya pembelajaran lebih menarik. Lalu tadi Ibu juga mengatakan kalau murid kurang antusias mengerjakan tugas yang diberikan. Kira-kira penyebabnya apa Ibu sehingga kurangnya antusias murid dalam mengerjakan tugas? Salah satu kemungkinannya Ibu karena mungkin tugas yang saya berikan itu terlalu banyak, dan berisi banyak pertanyaan, tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam begitu dan menarik, bagi murid-murid saya di kelas, Ibu. Oh, begitu ya Ibu Irmin. Iya Jadi sumber belajarnya kurang ya Ibu. iya, Bu Beatrice. Kalau boleh tahu Ibu menggunakan sumber belajar apa saja selama ini di kelas?
Selama ini saya biasa menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan saja, Ibu. Hmm. Oh, jadi sumber belajarnya hanya buku teks yang ada di perpustakaan. Iya. Adakah sumber belajar lain selain buku teks yang Ibu sediakan selama ini? Saya pikir memang banyak ya, Bu, sumber belajarnya itu seperti video dari YouTube, kemudian artikel dari blog begitu, atau tulisan ilmiah di internet, atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang, tren ya, Bu, seperti TikTok atau, reels Facebook atau Instagram begitu, Ibu. Oh, iya betul sekali Ibu, mungkin Ibu juga dengan menyediakan berbagai sumber belajar, saya yakin Ibu bisa menerapkan pembelajaran yang asik dan menyenangkan di kelas. Kemudian, siswa juga tidak ada yang malas mengumpulkan tugas. Saya yakin dengan menyediakan sumber belajar yang seperti tadi di YouTube, kemudian dari internet, itu bisa membuat murid-murid antusias dalam proses pembelajaran. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Baik Bu Beatrice, mungkin yang pertama nanti saya akan merancang pembelajaran yang, menarik dengan menggunakan sumber belajar yang beragam, seperti menggunakan video YouTube ataupun dari TikTok. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan, tugas itu tidak terlalu banyak lagi, kemudian bentuk tugasnya juga mungkin, saya sesuaikan dengan minat dan, bakat murid-murid saya. Istilahnya di sini Bu, saya akan melaksanakan pembelajaran, diferensiasi, sehingga, murid, tidak terkesan dipaksa, tetapi, eee, mereka memang senang mengerjakan tugasnya, begitu Ibu. Misalnya menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, pantun, ataupun laporan digital, begitu Ibu. Oke, jadi rencananya Ibu akan menggunakan sumber belajar yang beragam, kemudian tidak terlalu memberikan tugas yang banyak kepada murid-murid, Iya, kemudian menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga siswa itu bisa belajar dengan menyenangkan di dalam kelas. iya Saya Bu sepakat Beatrice. dengan rencana yang akan dilakukan oleh Ibu Irmin. Mudah-mudahan berhasil ya, Bu. Siap Bu, siap. Eee, Kira-kira apa komitmen Ibu terhadap rencana ini ke depannya? Eee, saya berkomitmen Ibu Beatrice untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan sumber belajar untuk, eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi, tanpa adanya unsur paksaan, dan akan saya serahkan sepenuhnya pemilihan sumber belajar itu, kepada murid-murid saya, Bu Beatrice. Oke, baik Ibu. Jadi rencananya Ibu akan, menggunakan banyak sumber belajar Ya. sehingga murid-murid, bisa menjalankan merdeka belajar. Kemudian murid-murid juga bisa dengan senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa adanya unsur paksaan. Saya sangat setuju dengan idenya Ibu. Luar biasa sekali idenya Ibu, saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan sesuai harapan ya, Bu. Ya, Bu Beatrice, terima kasih banyak juga atas waktunya untuk, sharing kita pagi ini. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi, guru yang selalu dirindukannya, oleh murid-murid ya, Bu Beatrice. Amin. Iya, amin Ibu Irmin. Semoga ke depannya, kita bisa menerapkan pembelajaran yang asik dan menyenangkan di kelas. Nanti kalau misalnya Ibu Irmin masih menemukan kendala, silakan datang ke ruangan saya ya, Ibu. Siap Bu Beatrice, sekali lagi terima kasih banyak untuk waktunya, dan saya juga senang berbagi dengan Ibu Beatrice, dan tentu, di waktu yang akan datang pasti saya akan menemui Ibu Beatrice lagi untuk, kita, berbincang lagi untuk saling berbagi, begitu Bu Beatrice. Sekali lagi Oke, terima dengan kasih senang banyak. hati Ibu Irmin. Tetap semangat ya, Bu.
Siap. Terima kasih Ibu Beatrice. Iya, sama-sama Ibu Irmin. Unmute Ibu. Oke, baik Ibu Beatrice, puji Tuhan ya Bu ya, proses coachingnya tadi berjalan dengan baik dan juga lancar. Begini Bu, tadi sebelum Ibu melakukan coaching, saya ada menyampaikan tentang indikator ketercapaian. Nah, sebelum melakukan coaching, dari indikator ketercapaian, apa saja yang sudah dilakukan oleh Ibu Beatrice terkait dengan indikator tersebut, Ibu? Baik, terima kasih Ibu Ika terkait indikator ketercapaian. Puji Tuhan, tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching dan berdasarkan hasil coaching tadi, saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta, yaitu ada tujuan, identifikasi, tanggung jawab, dan aksi. Kemudian menanyakan tujuan, mengidentifikasi terkait permasalahannya, kemudian saya sudah menanyakan rencana aksi yang dilakukan dan tanggung jawabnya. Baik Ibu, menurut saya sebagai observer, Ibu Beatrice sudah sangat bagus sekali, sudah menjalankan coaching sesuai dengan alur Tirta, di mana Ibu sudah memberikan pertanyaan berbobot, sehingga coach bisa menemukan solusi sendiri dari masalah yang coach hadapi. Coach bisa menemukan masalahnya sendiri karena Ibu sudah melakukan coaching tadi melalui alur Tirta itu. Nah, Ibu, sebelum kita mengakhiri, saya ada satu pertanyaan terakhir ini, Ibu. Dari coaching tadi, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Baik Ibu Ika, terima kasih. Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah mengajukan pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh Koci, sehingga saya dapat menggali informasi lebih mendalam dan dapat mengarahkan Koci menemukan solusi dari permasalahannya. Oke, luar biasa sekali Ibu coaching yang sudah Ibu lakukan tadi betul-betul sudah bagus dan juga sangat lancar sekali dan sudah menerapkan alur tirtanya Ibu. Semoga ke depannya Ibu bisa melakukan coaching dengan lebih lancar lagi dengan tetap menggunakan alur tirta. Semoga sukses ya Ibu ya. Siap, terima kasih Ibu Ika. Sukses juga buat Ibu Ika. Baik Ibu, terima kasih. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Ibu Ika, selamat beraktivitas. Baik Ibu, terima kasih.